Terus sekarang ngomong-ngomong HiFi dari segitu udah dengan 3 single, yang meledak yang mana yang paling hits? Meski bibir kita berkataku, tak berartiku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buat sia-sia. Bila kau jatuh cinta, siapkan aku jatuh cinta. Wah, kalau dibilang meledak, sebenarnya aku mungkin ini subjektif ya Mas. Tapi kalau misalkan ngelihat based on data sih sebetulnya paling gede angkanya di Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, Pelangi, Remaja, terus Matakah Hati juga masuk, sama apa lagi ya? 4 itu teratas sih, cuman masih ada beberapa lagi turunannya. Soalnya kemarin baru banget kita habis rapat kerja ini, habis raker buat tahun depan kan. Jadi kita review setahun gitu HiFi, dan buat tahun depan kita mau ngejar apa aja. Nah itu aku sempat ngeliat tuh, oh ternyata lagu yang emang masih di top chart, bukan top chart sih, maksudnya masih sering didengerin sama banyak orang tuh, itu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, Remaja, Pelangi, Matakah Hati. Itu sih. Gitu Mas. Keren. Gini, untuk ke depan kira-kira singlenya dengan warna seperti itu juga? Project tahun depan? Kalau project tahun depan kebetulan nggak kebetulan sih, emang udah direncanakan. Aku HiFi itu kan kemarin kita kolaborasi untuk single sama Gerald, Ivy sama Aga. Itu satu lagu Rintik Hujan judulnya. Yeah. Itu udah bisa didengarkan di mana-mana, dan nonton video liriknya juga udah ada di YouTube. Yeah. Nah, setelah itu kita mau melanjutkan, ada beberapa single kolaborasi lagi. Jadi kolaborasinya nggak sekedar dari mini seri terus keluar single doang Mas, tapi dari mini seri yang awal, habis itu berubah single, habis itu nanti ada single, akhirnya jadi album kolaborasi. Jadi kita bikin album bareng. Oh gitu, kumpulan single tadi. Iya, kumpulan single sama ada beberapa lagu baru juga, dan ada lagu instrumental juga, karena di sini pun kita kolaborasi sama musisi yang bisa dibilang kental dengan musik instrumentalnya, yaitu Gerald sama Aga. Jadi kita coba menyesuaikan ini gimana ya komposisi satu albumnya biar bisa karakter masing-masingnya juga bisa kedengeran keluar gitu. Jadi akan ada album sih Mas, dan nuansanya kurang lebih kayak lagu single Rintik Hujan itu. Tapi dengan album kumpulan dari single berarti nggak perlu take vokal ulang dong? Tinggal itu aja diambil. Take vokal kita udah produksi dari sebelumnya Mas. Jadi take vokal. Kalau yang single yang sebelumnya enggak. Cuman kalau misalkan kan single-single berikutnya kan berarti kan ada lagu baru kan. Yeah. Nah, ada lagu barunya. Jadi memang istilahnya ya ini akan ada album kolaborasi yang isinya lagu-lagu baru lah gitu. Gini kan HiFi dibilang usianya mereka ini semua personal tuh kurang lebih mirip-mirip lah usia ya. Egonya gimana sih? Sepantaran loh, kadang-kadang gue yang hebat, gue yang jago, gue yang pinter. Kalau ngomongin ego, kebetulan kalau di HiFi justru saling ngelengkapin satu sama lain sih Mas. Jadi ada yang plusnya di sini, ada yang minusnya di sini gitu, saling ngelengkapin. Dan kita juga kan di manajemen juga ada manajer juga, karena kan kita kan berempat. Kalau kita
kalau kita ambil suara gitu kan, kalau misalkan dua-dua kan berarti kan nggak ganjil, terus susah Iya. kan. Nah Aha. jadi emang ada yang nengahin nih, ada manajer juga yang emang posisinya dia juga bisa jadi penentu baiknya seperti apa, ngelihat secara objektif gitu. Apalagi keputusan-keputusan bisnis yang kira-kira ini ngaruh buat kedepannya gitu, biasanya justru manajer juga cukup memberikan andil yang cukup besar lah gitu. Cuman kalau dari kreatifnya tetap dari hi-fi sih, kayak ya kalau misalkan mau bikin lagu apa segala macam ya bikin, tapi nanti kita sortir lagi kira-kira yang cocok yang mana, yang bisa apa, yang lolos quality control yang mana gitu-gitu, itu bareng lagi, diskusi bareng gitu. Semuanya rame-rame digodok gitunya. Iya. Untuk jadwal sempat ada tabrakan nggak sih dengan 4 orang tadi mungkin, atau ada ngambek-ngambekan juga nggak sih untuk jadwal dan lain-lain? Enggak sih, kebetulan karena memang jadwal itu kita di manajemen emang udah apa ya, ditata dengan rapi lah istilahnya. Kalaupun emang ada jadwal masuk di hari itu biasanya kita itu emang komunikasinya, karena memang sekarang zamannya internet udah bisa akses banyak kan, Ada grup WA dan lain-lain? ada grup WA, terus juga kalender yang synchronize bareng-bareng gitu. Jadi Aha. emang kalau misalkan ada acara gitu, biasanya ngelihat kalau misalkan dari masing-masing ada ngebuk tanggal nih, tanggal ini nggak bisa, tanggal ini nggak bisa, oh ya udah nggak masalah. Tapi kalau yang kosong biasanya ntar diisi sama apa sama manajemen tuh udah biasa. Jadi nggak akan bertabrakan dan masih inilah tolerable lah, masih aman. Ngambek-ngambek juga nggak ada? Enggak lah, ngapain, udah gede mas. Sekarang Hafiz udah usia berapa tahun tuh? 7 tahun, 8 tahun? Kalau dari total kita jalan itu udah dari 2009 tuh berarti udah 12 tahun. Tapi kalau dari albumnya keluar 9 tahun ya. Album keluar tuh 2012. Oke. Ezra ngikutin nggak sih apa namanya, lomba-lomba nyanyi di TV? Yang kayak ada idol dan lain tadi? Dulu ngikutin, cuman makin kesini makin Sibuk. bukan, karena makin banyak kan ininya apa ya, nyanyi yang bagus-bagus semua, terus juga ya yang muda makin banyak lah. Jadi aku kayak nggak terlalu ngikutin banget. Tapi kalau misalkan yang menang, yang emang udah ada singlenya, karyanya, aku biasanya dengerin juga gitu. Seorang Ezra Mandira punya idola nggak sih untuk lokal? Aku sekarang idola aku Mas Topati sih. Ya Aku benar. itu jadi role ya, nggak tahu sih, aku ngelihatnya karena aku kan nggak bukan mainku di nyanyi juga, aku lebih main gitar, tapi aku juga seneng produce orang gitu, bikin musik gitu-gitu. Nah, aku ngelihat sosok Mas Topati itu bisa jadi sosok panutan yang oke nih, karena kebetulan album Hi-Fi yang ketiga itu kita diproduserin sama Mas Topati juga. Nah, jadi Mas Topati itu sosok produser yang bisa ngarahin, tapi dianya sendiri bukan yang dominan jadi kedengaran Mas Topati banget gitu, tapi ngikutin, oh ini artisnya maunya kayak gimana, oh Mas Topati coba realisasiin dengan seperti ini begitu. Jadi lebih ngayomin, dan orangnya asik, enak, santai banget, masih ya walaupun nggak tahu ya, aku ngerasanya kayak masih seumuran aja gitu, walaupun sebetulnya jaraknya lumayan berapa belas Harusnya tahun. manggil Om kali ya? Harusnya manggilnya Om, tapi aku manggilnya Mas terus. Iya. Ezra gini, kalau ngomong foto cover nih, saya lihat kan Hi-Fi punya warna sendiri juga loh di foto cover. Nggak kayak penyanyi yang lain, dan kayak penyanyi luar juga bukan, dia punya warna sendiri. Itu siapa desain grafis atau mungkin ide siapa? Kalau misalkan tiap album pasti kita akan menunjuk tim desain yang kira-kira cocok dengan konsep yang kita mau bawakan gitu Mas. Jadi karena Hi-Fi itu independen, kita coba mikirin juga semuanya, tapi kan nggak semuanya kita sendiri yang realisasiin.
kita mesti lempar ke tim yang emang Ya. capable di situ dan juga hasilnya juga bagus gitu. Nah, kita biasanya godok dari konsep awalnya dulu, misalkan kita mau bikin album kayak gini nih, lagunya begini, kira-kira dari album kayak gini, judul albumnya ini yang cocok, desainnya siapa ya, yang kira-kira cocok nih. Misalkan kita juga lihat juga referensinya kayak, oh si ini bisa nih, atau yang ini. Nah, dari situ mungkin kita coba approach, terus dengan ide kreatifnya, karena kan ide kreatifnya audio, maksudnya secara karya sama visual kan kadang suka berbeda, tapi sebetulnya itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu yang kita coba gali dari teman-teman desainer grafis yang emang punya ide-ide yang bisa digabungin bareng gitu. Dari lagunya yang sangat kreatif, foto covernya pun juga kreatif banget. Remaja gimana gitu, remaja enteng tapi ceria gimana gitu, yang ya gitu-gitu deh gitu. Yang clean gimana gitu kan. Kalaupun ada colorful tetap aja remaja banget. Alhamdulillah. Ezra Mandira yang dari kecil anak artis, sekarang jadi artis dan punya anak juga yang belum kesampaian apa? Nah, yang kalau ditanya yang belum kesampaian, kayaknya banyak, tapi sebenarnya bukan satu yang harus aku capai, kayak aku ngejar banget gitu ya. Paling enggak sebenarnya aku tuh selama berkarir juga di musik, bukan yang ngoyo, aku harus dapat ini, itu gitu. Lebih ke, ya aku bisa hidup dengan baik, aku bisa nggak ngerepotin keluarga, orang tua. Aku bersyukur dengan apa yang aku dapat sekarang, aku bisa berkeluarga juga dengan baik gitu, udah punya anak, terus juga bisa bisa menjalani hidup dulu sih. Paling nggak sebenarnya kalau ditanya yang mau aku kejar, mungkin bingung Kirain mau sih jadi impian. pengusaha, secara kan sekarang udah S2-nya teknik industri nih. Oh iya, aku kalau misalkan ditanya jadi pengusaha, ya sebenarnya kan jadi musisi independen pun juga harus ada jiwa Pengusaha di bidang musik. Bener gitu, pengusaha bidangnya apa? Musik gitu. Aha. Nah, tinggal nanti pengembangannya seperti apa, terus juga itu mungkin salah satu yang akan dicapai juga, maksudnya pelebaran usaha di dalam musiknya itu seperti apa. Dan juga mungkin aku tidak menutup kemungkinan untuk aku bisa berkontribusi di industri musik juga sih, misalkan kayak ngajar, atau ngajar bukan ngajar main gitar ya, tapi ngajar secara ilmu yang kira-kira bisa digunakan untuk teman-teman yang baru mau mulai berkarir, atau misalkan untuk produksinya, produce orang tuh produce musik seperti ini. Nah, itu yang mungkin bukan dibilang aku akan capai sih, ya mungkin aku akan lakukan lah dalam beberapa waktu ke depan gitu. Akhirnya tekniknya nggak kepake dong, belum. Nah, sebenarnya itu lucunya adalah aku tuh bisa menyangkut pautkan apa yang aku pelajari dengan industri apapun, karena kan sebenarnya aku ngomonginnya teknik industri, Mas. Ya. Nah, teknik industri itu sebenarnya belajar teknik gitu, emang ada fisikanya lah, apa segala macam. Memang yang jadi case study banyakan case-case pabrik atau pengolahan industri atau minyak dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya di lain itu industri, tapi di lain itu industri kan nggak cuma itu doang. Ada industri, even financial itu juga industri, maksudnya kayak fintech yang baru. Terus juga ada industri perfilman, industri musik pun juga jadi bisa masuk. Nah, di situ aku coba lihat kerangka industri yang aku pelajari nih, sebenarnya di industri musik tuh sebetulnya seperti apa sih? Misalkan sekarang pengkaryanya banyak nih, yang jadi musisinya banyak, yang jadi artisnya banyak. Tapi kalau misalkan bisnisnya gimana? Secara bisnis secara luasnya kan biasa kan kayak gitu kan, ada rantai pasoknya, Mas, ada supply chain-nya.
misalkan yang bagian kreatifnya ada, tapi bagian pemasarnya ada nggak, labelnya cukup apa enggak, label-label kecilnya ada banyak atau enggak yang mumpuni. Misalkan di daerah-daerah ini sebenarnya cuma kota-kota gedean doang nih yang bisa terakomodir. Kota-kota kecil gimana? Kalau misalkan musisi-musisi yang dari kota kecil pengen berkarya, mereka kan juga susah tuh nyari Ah, channelnya. Lebih kayak ngomongin industri secara besarnya seperti apa dan apa ya? eh how ya to manage sih jatuhnya ya. how to manage ini Ah, pengelolaan industrinya juga sih Mas. Jadi kayak wah ini ternyata industri musik tuh tidak sekecil itu. Ternyata memang banyak yang harus iya, dipelajari. benar 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 benar. Kalau yang percetakan Ayo baru Mas, nggak ada, lagi Mas. percetakan baru nggak ada. Tahun baru tadinya mau ada, cuman karena ada desas-desus PPKM kan, jadi offline nggak jadi kayaknya. Jadi karena ada desas-desus PPKM yang tadinya udah mau deal tapi mundur karena ya daripada resiko gimana gimana terus nggak jadi dibatalin padahal udah keluar duit kan. Jadi ya udah kita jaga-jaga dulu lah. Dan tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada virtual lagi pun juga kita nggak masalah karena ya kan kalau secara virtual kan nggak melibatkan keramaian di satu tempat kan. Yang penting Ah, sebetulnya kenapa kita juga jalan terus mencoba beradaptasi dengan konser-konser yang virtual gitu ya karena ini protokol kesehatannya juga digalakin tapi kita juga bisa menjangkau teman-teman yang di luar daerah di situ juga gitu. Jadi emang luas kan. Nah, di situ ya paling enggak kita bisa menghibur walaupun rasanya beda banget Mas dari yang virtual sama off air yang live beneran nih ada penontonnya gitu. Terus gini Ezra, kan saya lihat HiFi juga punya YouTube channel tuh. Ezra sendiri juga punya Mm-mm. YouTube channel tuh personalnya. Kok nggak jalan sih? ah, aku aku tuh kalau bikin YouTube channel sendiri juga masih belum tahu sebenarnya apa yang mau aku masukin. Jadi basically aku masih bergantung dengan konten-konten yang ada di Hi-Fi dan itu sebetulnya aku ngerasanya aku cukup ya. Mungkin nanti ke depannya aku bisa ngembangin sendiri juga. Cuman aku masih belum tahu Ada plan ke apakah situ. plan sih belum. Cuman angan-angan aja. Lebih ke gimana ya kalau gue punya YouTube channel sendiri isinya apaan gitu. Cuman dibikin plannya sih belum. Ah. Ya mungkin bikin vlog-vlog, daily vlog atau apa gitu. Aduh, aku aja jarang ini, Mas, jarang upload Instagram gitu-gitu. Jujur jujur apa ya? Ini pun Banyak di juga belakang masih layar ya. aku nggak tahu sih aku mungkin ngelihatnya aku lebih lebih nyaman di belakang layar walaupun sebetulnya aku juga punya tanggung jawab untuk eh ya inilah aktif di sosial media segala macam gitu. Tapi aku lebih concern di apa yang aku lakukan. Pokoknya eh, bukannya bukannya apa-apa harus kelihatan di depan gitu. Jadi pokoknya di belakangnya oke, hasilnya jadi. Nah aku tinggal 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 apa ya? Tinggal dapat istilahnya bukan reward sih, kayak impact dari apa yang aku kerjakan itu akan berimbas ke aku juga gitu. Jadi nggak perlu yang semuanya kayak aku kasih dia gitu. Aku bukan Semua tipe orang kayak diupdate, gitu semua Mas. diupdate gitu ya. Terus gini-gini, Ezra kan saya lihat nih dengan HiFi yang segitu 4 orang tadi ya. Iya 4 orang, Halo? betul. 4 orang. Terus misalkan ada satu job, terus salah satunya tidak hadir, apa jobnya cancel atau gimana? Hmm, Atau belakangan mungkin ada sih punya kalau additional nah, additional siapa nah, gitu? jadi belakangan kalau misalkan memang nggak apa ya, ada yang nggak bisa, ada yang berhalangan hadir, itu masih bisa digantikan dengan additional player gitu. Waktu itu aku Ah, sempat, Ilham juga sempat, waktu itu sakit, terus ya masing-masing pernah sih. Jadi
eh, digantikan sama additional player. Oh, waktu itu Febri juga sempet kok nggak ikut karena lahiran anaknya. Nah, lahiran anaknya cuman udah pasti manggung tuh, udah nggak mungkin bisa di-cancel juga, dan emang ya nggak apa-apa juga gitu. Akhirnya ada additional juga. Sama halnya aku juga kayak gitu dulu. Jadi nggak masalah sih Mas, selama dikomunikasikan dan kita pun juga bisa prepare sebelumnya. Kalau emang nggak bisa, kita bisa tetap jalan, tapi mungkin nanti ada penyesuaiannya aja di situ. Gitu. Ya walaupun si additional munculnya dadakan, tapi yang pasti masing-masing udah punya. Kalau gua nggak bisa, si Anu nih bisa gua bantu gua nih gitu kali ya. Iya, dan emang udah ini kok, udah apa ya, udah jadi workflow kita juga, maksudnya udah tersistem. Kalau misalkan ini nggak bisa, oke nih, nggak bisanya karena apa? Kalau misalkan emang ya nggak masalah juga sih. Jadi emang langsung disiapin gitu yang ganti siapa gitu. Di HiFi boleh nggak sih di luar HiFi masing-masing tuh punya bersolo karir gitu? Boleh sih Mas, sebenarnya nggak terlalu dibatasin, cuman mungkin memang kita ya masing-masing pun juga sebenarnya ya ada kelebihan, ada ini juga kan Mas, pengennya kayak gimana gitu. Ya misalkan salah satu vokalis kita juga yang cewek itu juga solo karir juga, tapi sebenarnya tetap tidak melepas tanggung jawabnya di HiFi juga gitu. Sama halnya kayak misalkan aku sama Febri juga produce musik, Ya. tapi bukan berarti aku lepas dari HiFi gitu. Ya tetap HiFi ya as HiFi begitu. Dan warnanya tidak tercampur. Ya. Jadwalnya pun juga tidak tabrakan. Enggak sih, karena nggak tahu, mungkin karena HiFi juga udah terbentuk dan udah tahu arahnya seperti apa, dan kita itu istilahnya HiFi ini sebagai grup musik dan juga brand juga yang punya nilai-nilai. Oh nih kalau di HiFi begini, pasti lagunya begini, kita bawa positive vibe juga, yang dengerin juga happy, walaupun ada lagu galau tapi tetap ada harapan segala macem. Nah kalau misalkan di luar itu mau bikin lagu yang kayak gimana pun juga nggak masalah gitu. Aku pun juga sebenarnya bikin ini Mas, bikin lagu juga, lagu instrumental, lagu gitaran doang satu ada, sama lagu sama istriku buat anakku dulu. Itu tahun berapa? Tahun 2020 deh aku rilis. Ada di streaming platform juga, udah ada. Jadi yang aku sama istriku tuh judulnya Alunan Untuknya, itu untuk anakku Aksara. Waktu itu sebelum lahir aku bikin sama istriku. Terus yang satu lagi pas aku ulang tahun, aku bikin lagu instrumental judulnya Joy. Ya, secara musiknya mungkin ya bukan pop, tapi aku ngerasa musik yang aku bikin bisa bikin aku seneng aja sih, karena Joy kan sukacita gitu kayak. Iya. Ini musik yang bisa bikin seneng aja gitu. Nggak mikirkan genre, pokoknya enak aja udah gitu ya. Ya kalau yang penting sebenarnya kalau dari aku puas dengan hasilnya, itu aja sih Mas. Oke, terima kasih ngobrolnya. Sama-sama Mas Hendri, terima kasih sehat banyak. Terus, happy terus, sukses ya, semua. Mas Hendri juga sehat-sehat terus. Pokoknya apa yang dilakukan lancar-lancar semuanya Mas. Amin. Salam sama si Aksara yang ganteng tuh. Terima kasih banyak loh Mas. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Siap Mas Hendri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.